Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar. Nah, hari ini apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, ayo cek kerapian diri kalian. Apakah kalian sudah rapi? Kalau sudah rapi, jangan lupa lihat di sekeliling kalian. Apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah, ambil dan buang ke tong sampah. Nah, ayo lihat semuanya, apakah sudah rapi? Sudah rapi? Bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, mengapa kita harus berdoa sebelum belajar? Agar ilmu yang kita dapati hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Serta pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kehadiran. Apakah ada yang tidak masuk? Bagus, hadir semua. Ibu harap kalian tetap semangat dan terus belajar. Nah, sebelum itu, ayo kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, mengapa kita harus menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini? Agar kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita. Dan mengapa Ibu memilih lagu Ibu Kita Kartini? Karena tanggal 21 April yang lalu kita telah merayakan Hari Kartini. Nah, Ibu di sini telah menyediakan literasi yaitu sebuah teks. Nah, silakan anak-anak baca, yaitu tentang pentingnya menghemat energi. Nah, sudah baca semua kan tadi literasi yang telah Ibu sajikan, yaitu tentang pentingnya menghemat energi. Nah, di sana siapa yang tidak menghemat energi? Ya, bagus, Rani. Mengapa listrik di rumah Rani padam? Ya, karena Rani boros dalam memakai listrik. Nah, jangan pernah seperti Rani ya yang boros terhadap listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu harapkan anak-anak dapat menentukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil penyajian informasi dari teks penjelasan ilmiah tentang mengapa harus hemat energi. Dan siswa juga dapat menjelaskan serta menentukan dan membuat poster tentang menghemat energi listrik. Nah, sepertinya kurang semangat. Ayo kita tepuk PPK. Sudah? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu telah menyajikan sebuah gambar. Ayo semua anak-anak amati gambar yang telah Ibu sajikan ini. Nah, semuanya sudah mengamati kan gambar yang telah Ibu sajikan ini? Nah, sebelum Ibu menjelaskan gambar ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa harus menghemat energi listrik. Nah, hampir semua kegiatan kita di era globalisasi ini menggunakan energi listrik, mulai dari kegiatan di rumah, pertokohan, perkantoran, pabrik, dan industri, serta aktivitas kita sehari-hari menggunakan energi listrik. Nah, tidak bisa kita bayangkan apabila kita tidak ada listrik di era saat ini, apalagi di era yang akan datang. Nah, setiap orang pasti memerlukan energi listrik. Namun, dari banyaknya manfaat energi listrik tersebut juga memiliki dampak negatif dari energi listrik tersebut apabila kita melakukan atau pemakaian energi listrik tersebut secara berlebihan. Nah, dampak dari pemakaian listrik secara berlebihan tersebut sebenarnya sudah kita rasakan saat ini, seperti meningkatnya suhu bumi, di mana peningkatan suhu bumi tersebut sering kita kenal dengan istilah pemanasan global atau global warming. Nah, meningkatnya suhu bumi tersebut disebabkan dari gas buangan produk elektronik seperti yang ada di rumah kita, yaitu seperti AC dan kulkas, serta gas buangan dari kendaraan bermotor, serta juga efek rumah kaca, dan juga diperparah oleh kurangnya lahan-lahan hijau sebagai pencuci udara kotor. Nah, pemanasan global tersebut mengakibatkan cuaca tidak teratur, panas berkepanjangan, dan kekeringan yang terjadi di mana-mana. Nah, kemudian mencairnya gunung es
yang ada di kutub utara, yang itu merupakan penyebab yang sangat jelas dan sangat kita rasakan. Dampaknya nanti yaitu akan menutupi daratan yang ada di sekitar kutub utara tersebut, yang akan mengakibatkan punahnya makhluk hidup di sekitar daerah tersebut dan akan mengancam populasi manusia. Nah, untuk menghindari pemanasan global tersebut, kita dapat melakukan beberapa cara. Cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara menghemat listrik. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan adalah memilih peralatan hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Nah, lihat di sekeliling kita. Bila kita menjadi orang terakhir di ruangan tersebut, jangan lupa pastikan barang-barang elektronik di sekitar ruang tersebut sudah mati, seperti lampu, kipas angin, televisi, dan lain-lain. Nah, itu merupakan sikap yang dapat kita jaga dalam hidup hemat listrik. Nah, hal tersebut sangat membantu kita dalam mencegah pemanasan global atau global warming. Tersebut kita telah melakukan secara nyata penyelamatan pada bumi kita. Kita bayangkan saja, apabila satu orang selalu menerapkan hal atau sikap tersebut, kita akan dapat menyelamatkan bumi kita secara baik. Nah, Ibu tadi kan sudah menjelaskan sedikit tentang mengapa kita harus menghemat listrik. Baiklah, kita kembali lagi ke gambar yang telah Ibu sajikan ini. Di gambar A, yaitu terdapat anak laki-laki yang sedang tidur, dan di sekelilingnya yaitu terdapat televisi yang masih menyala, handphone yang masih menyala, dan laptopnya masih menyala. Hal tersebut sangat tidak patut kita contohi. Itu merupakan orang yang boros terhadap energi listrik. Hal tersebut sangat tidak patut untuk dicontoh ya anak-anak. Sebaiknya kalau kita sudah merasa ngantuk, sebaiknya kita mematikan listrik, kita matikan televisi tersebut, kita matikan handphone yang sedang dicas, serta kita matikan laptop yang sedang menyala tersebut. Serta kalau misalnya kita ingin tidur, jangan lupa jauhkan benda-benda yang berbau listrik dari badan kita saat kita tidur. Takutnya hal tersebut dapat mengakibatkan kita kita terkena sentruman dari listrik yang masih menyala tersebut. Nah, untuk di gambar B, itu merupakan gambar dari satu buah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang sedang menonton televisi secara bersama-sama. Nah, hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan hemat listrik. Karena mengapa? Mereka tidak menonton secara sendiri-sendiri, tetapi mereka melakukan kegiatan menonton TV tersebut secara beramai-ramai yang dapat mengakibatkan atau menyebabkan hemat listrik di rumah tersebut. Dan juga hal tersebut juga dapat mempererat kekeluargaan mereka karena mereka saling berkomunikasi dan berkumpul dalam suatu ruangan. Nah, seperti juga contoh yang kedua ini, ada lampu yang menyala dan lampu yang tidak menyala. Apabila kita sudah menggunakan lampu belajar, diharapkan kita harus mematikan lampu belajar tersebut. Sebaiknya apabila kita sudah membuka kulkas atau kita mengambil benda di dalam kulkas tersebut, harus cepat-cepat ditutup dengan rapat agar suhu di dalam kulkas tersebut tidak keluar. Nah, dari gambar yang telah anak-anak amati tadi, serta penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, silakan anak-anak tulis perbedaan dan mengapa kita harus menghemat energi listrik. Serta Ibu akan tunggu catatan tersebut, nanti akan Ibu akan lihat. Nah, sudah mencatatnya. Kalau sudah, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, di sini Ibu akan memberikan LKPD. Di sini anak-anak silakan jawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan di sana, dan silakan anak-anak amati, serta hasil dari LKPD ini silakan anak tempelkan di depan kelas, oke?
Sebelum anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut, Ibu harapkan anak-anak dapat mencari tahu tentang menghemat energi listrik tersebut, serta anak-anak dapat lagi mencari informasi-informasi tentang cara menghemat energi tersebut di dalam buku yang ada di perpustakaan ataupun buku yang berada di elektronik, buku-buku elektronik seperti di internet ataupun dari sumber-sumber yang lain, serta Ibu harap dalam pembuatan poster tersebut anak-anak dapat bekerja sama. Baiklah anak-anak, sudah semua berdiskusi dan membuat posternya. Nah, di sini Ibu minta silakan pajang poster-poster hasil karya anak-anak semua di depan kelas. Kalau sudah, nanti setiap orang mengamati hasil karya dari kelompok-kelompok yang telah dipajang di depan kelas tersebut. Nah, setiap orang silakan memilih satu poster yang menurut anak-anak itu yang terbaik dan terbagus, dan silakan anak-anak beri saran dan komentar agar poster tersebut lebih baik lagi. Baiklah, sudah semuanya. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, ya, bagus, yaitu tentang cara menghemat listrik. Nah, bagaimana perasaan kamu saat membuat poster? Senang? Alhamdulillah senang. Nah, semoga bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak melalui kegiatan ini dapat lebih baik lagi dalam melukis, serta dapat bekerja sama lagi dalam berdiskusi. Nah, kegiatan apa yang paling anak sukai? Berdiskusi, bagus. Berarti anak-anak saling berkomunikasi satu sama lain dengan baik tanpa adanya konflik. Nah, Ibu harapkan di sini anak-anak dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang cara menghemat listrik. Ibu harapkan anak-anak lebih bijak lagi dalam menggunakan listrik, terutama dalam penggunaan barang-barang yang anak sering pakai seperti televisi. Apabila anak-anak sudah mengantuk, ya dimatikan televisinya agar saat anak-anak telah tertidur televisi tersebut tidak menyala lagi. Nah, jangan lupa lihat di sekelilingnya tadi. Apabila kita menjadi orang terakhir di dalam ruangan tersebut, kita amati apakah ada alat elektronik yang masih hidup atau menyala, dimatikan seperti lampu, televisi, radio, ataupun ada charger yang masih tercolok terdapat di stop kontak, itu harus dicabut agar tidak terjadi konsleting listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran di rumah kita, yang bukan hanya dampak itu dapat pada kita tetapi juga kepada tetangga-tetangga yang lain apabila kebakaran tersebut dapat menyebar, dan kita juga dapat menyelamatkan bumi kita dari pemanasan global. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayolah kita berdoa terlebih dahulu seraya kita meminta agar pembelajaran kita hari ini berkah oleh Allah. Baiklah, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pada ibu dan bapaknya di rumah. Dan jangan lupa buka kembali buku pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Dan jangan lupa lihat-lihat juga pembelajaran yang akan kita lakukan besok hari. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.